Hello guys, welcome back to my channel Teching Boy. Jadi di Simulkuy kali ini kita bakal ngebahas topik baru ya tentang rotating equipment. Dan di hari ini kita bakal ngebahas yang basic gitu ya tentang pompa. Harusnya udah dipelajarin sedikit waktu belajar mekanika fluida ya. Kalau aku dapetnya di semester 3 waktu itu. Nah, sekarang kita punya kasus ada aliran murni dengan kondisi sekian, laju alir sekian akan dipompa untuk mencapai tekanan 3 bar gitu ya. Kita diminta untuk mensimulasikan dari proses tersebut dan nah ini yang menarik, kita bakal melakukan pemilihan awal ya. Jadi bisa dibilang pre-selection untuk pompa ini boleh pakai vendor manapun. Nah, teman-teman nggak harus ikutin vendor yang aku punya ya, karena aku juga bukan di endorse gitu. Jadi bisa pilih vendor yang teman-teman punya sheetnya atau punya aksesnya gitu ya. Jadi ini bergantung sama teman-teman. Oke, tanpa lama-lama yuk kita langsung ke simulasinya. Oke, kita udah di dalam software. Ya, kita langsung add aja. Nah, air ya. Jadi kita hari ini cuma mensimulasikan air, simple aja. Nah, kalau air biasa kita antara pakai ASME Steam atau bisa juga pakai Steam NBS ya, NBS Steam gitu. Mungkin ASME gitu ya, kita coba. Oke, kita rapi-rapin dulu. Nah ya. Sip. Pompa ya, kita ada di sini, dia letaknya ada di pressure changer. Di sini dia butuh, bisa dilihat ya, dia butuh satu aliran input, satu aliran output, terus dia punya satu energy stream yang di sini required ya, jadi bukan opsional. Terus dia punya dua input logical ya, satu input logical dan satu output logical. Nah ini ya buat adjust gitu-gitu ya. Oke, kita inletnya kita masukkan water in, ini water out gitu ya. Energinya W pump gitu. Kira-kira tampilannya kayak gini. Biasanya kalau pompa di lapangan ininya ke atas gitu ya airnya biasanya. Kalau pompa sentrifugal gitu kan. Nah, ini biasanya kayak gini tuh, kayak gitu. Biar kayak aslinya gitu ya. Kita masukin 25 derajat Celcius, temperaturnya pressure 1 atm. Mass flow-nya tadi 1000 ya. 1000 kg per jam. Komposisinya murni H2O. Ya, beres harusnya. Oke. Nah, sekarang kita nggak perlu masukin di webpam-nya. Biarkan ini menjadi sesuatu hal yang kita akan kalkulasi gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita di sini bisa masukin pressure ratio. Jadi pressure ratio itu outlet pressure dibagi dengan inlet pressure. Nah, ini dalam absolut gitu ya. Jadi kalau misalkan kita taruh 2, ya nanti keluarnya 2 atm gitu. Nah, ya kan? Kalau misalkan kita 1,5 ya berarti 1,5 kali pressure awalnya. Kalau delta pressure ya kita dari awal di akhir dikurangi awal itu deltanya berapa gitu ya. Misalkan 500 kPa berarti nanti ujungnya tuh ya bakal nambah 500. Oke, kalau misalkan kita taruh minus nanti dia negatif gitu ya. Misalkan jadi minus 50 deh biar nggak negatif pressure. Nah, dia kan kurang. Nah, ada tulisannya pump has negative head. Jadi ya nggak ada lah ya. Oke. Nah, sekarang kita taunya kan discharge pressure ya. Nah, kalau misalkan kita taunya discharge pressure, kita bisa ambil dari worksheet ya. Di sini 3 bar. Kita masukin di sini worksheetnya. Nah, dia langsung beres gitu ya. Nah, ini adalah simulasi pompa ketika kita belum mengetahui dimensi pompa dan kita sudah tahu kira-kira outputnya mau seperti apa gitu. Jadi tadi kan kita dapat outputnya itu 3 bar ya. Jadi kita tahu outputnya, kita kan mau nge-sizing ya, preliminary sizing gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita belum tahu outputnya dan kita punya produknya, nah kita di sini bisa pakai rating ya. Nah, kalau misalkan kita taruh kurva di sini, kita bisa cek di sini kurvanya itu dalam bentuk flow, head, dan efisiensi gitu ya. Nah, ini tipikal pump curve gitu ya. Kalau belajar di MACFU ada pump curve, jadi efisiensi ini fungsi dari head dan flow. Nah, di sini kita bisa masukin. Jadi ini sifatnya simulasi rigorous jika kita udah punya pompanya.
ada juga curve di bagian sini. Bedanya apa? Kalau di bagian sini dia berupa ini ya, koefisien A, B, C, D. Jadi dia berupa persamaan polinom gitu, polinomial gitu ya. A, B, C, D-nya sampai order 5 gitu ya, angkat 5 di sini. Nah, itu bedanya. Terus di sini yang menarik juga, kita bisa mengetahui NPSH ya. Nah, bisa dilihat di sini NPSH available kita 10,04 meter. Nah, ini nanti kita bakal balik lagi ke sini. Terus kita bisa spesifikasiin juga nozzle-nya itu diameternya berapa, terus dari tanah itu elevasinya berapa, inersia ini aku belum kutak-katik sejauh ini. Terus ada tentang motornya juga. Ini kalau misalkan kita mau simulasi lebih rigorous lagi, motor ini kita bisa simulasikan, gitu ya. Oke, nah di sini beberapa hal yang penting yang bisa kita cek ya. Pertama di sini ya, kita jadi bisa tahu. Biasanya aku nggak taruh heat flow, biasa aku taruhnya power gitu ya. Jadi satuannya dia lebih bagus deh ya, KW. Sebenarnya bisa aja sih diubah gitu ya, tapi aku lebih suka taruhnya power gitu. Nah, selanjutnya yang bisa kita taruh juga di sini ada informasi head ya. Nah, di sini pressure head gitu. Nah, itu kita bisa taruh di dalam pompa. Nah, show table di pompanya taruh sini. Nah, misal kita mau tampilkan delta P dan juga head ya. Tadi pressure head. Nah, ya. Sip. Jadi kita punya 3 data penting ini ya. Jadi tentang power, terus juga tentang data pressure. Di sini outletnya juga kita tahu ya. Kalau outletnya 3 bar tadi, kita bisa cek di sini. Nah ya. Seperti itu. Outer in kita juga perlu di sini. Nanti kita perlu data volume flow ya. Nah, volume flow-nya ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi aktual gitu ya. Kalau misalkan kita simulasi pompa kan liquid ya, jadi sebenarnya sih nggak terlalu banyak berubah ya. Tapi nggak apa-apa, kita bakal tetap pakai ini biar apa ya? Biar konsisten gitu ya. Jadi nanti kalau simulasi kompresor juga paling umum menggunakan actual volume flow. Misalkan mau pelaporan di dalam equipment datasheet gitu ya, atau nanti mau ngelakuin sizing dan sebagainya. Oke, nah jadi setelah kita punya data-data ini, terutama nanti ada volume flow atau mass flow, ada delta pressure, ada pressure head, kita bisa melakukan preselection dari pompa. Seperti yang aku bilang tadi, untuk pemilihan pompa ini silahkan menggunakan vendor yang teman-teman punya datanya gitu ya. Nah di sini aku bakal coba pakai vendor Granfus, emang salah satu vendor pompa yang terkenal ya. Ini udah malang melintang di beberapa negara, banyak negara bahkan ya. Nah, di sini kita bisa melakukan presizing gratis gitu ya, nggak perlu bayar. Di sini kita coba application-nya untuk industrial process dan di sini machining gitu ya. Nah, di sini ada 2 pilihan, pompa, ada immersible. Immersible itu kan artinya kita bisa pompanya itu bakal ditaruh di dalam air gitu ya. Atau dry installation, berarti kering gitu ya. Jadi nggak ditaruh dalam air. Kita coba yang dry installation. Nah, di sini kita cek di bawah ada 2 parameter yang kita butuhkan ya setidaknya untuk melakukan sizing pompa ini. Nah, ini satuannya bisa diganti-ganti. Flow di sini kita bakal pakai actual volume flow yang nah ya di sini ya. Kita copy. Kita paste. Di sini untuk total head kita ambil dari simulasi juga ya. Bisa dari sini atau langsung dari sini juga bisa. Copy. Juga paste. Oke. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik start sizing. Kemudian Granfus akan merekomendasikan beberapa produk yang punya kecocokan ya dengan data-data yang kita sudah input. Nah, bisa jadi waktu kita melakukan penginputan, Granfus tidak memiliki produk yang sesuai.
itu bagaimana? Oh iya, berarti antara kita bisa melakukan pompa paralel misalkan ya, atau ya mengubah konfigurasi pompa intinya ya, atau enggak kita bisa nyari vendor lain. Nah, ini sangat case by case gitu ya. Jadi nggak ada satu jawaban yang pasti. Nah, di sini kita coba cek. Oke, ini ada 8 ya. Kita coba geser sedikit. Nah, di sini Q, dia kapasitas mungkin. Ini ya. Jadi kan selalu di atasnya ya. Di sini 1,003, di sini dia kasihnya 1,08. 1,01 mepet ya, ini 1,01. Nah, misalkan kita coba yang ini nih. Nah, ini kan 23, ini 20 ya. Jadi masih ada margin ya. Jadi usahakan kita punya margin yang cukup. Kita bisa klik. Nah, di sini bakal keluar pompanya. Nah, kira-kira bentuk pompanya seperti ini. Ya, vertical multi-stage centrifugal pump ya. Nah, di sini jenisnya centrifugal. Kita juga bisa ganti di sini. Kalau misalkan seandainya bukan centrifugal, tapi setahuku itu di versi 11 ya, karena aku di sini pakai versi 10. Kita cek di sini ada pump curve-nya. Nah, pump curve ini nanti kita bisa masukkan ke dalam simulasi gitu ya. Nah, ini ada pump curve-nya. Input berupa flow head. Terus kita bisa dapat sizing results di sini. Motornya 0,37 kW. Kita butuhnya, bentar, kita ubah di sini. Oke, kita butuhnya 0,0738. Nah, jadi bisa ya, bisa masuk, motornya masuk, flow-nya masuk 1,08, head-nya juga masuk. Nah, ya. Kemudian kita dapat di sini efisiensi gitu ya. Nah, ini efisiensinya bisa kita masukin ke dalam ini simulasi yang ini ya, di sini. Nah, ini kan ada adiabatic efisiensi, bisa kita ganti gitu. Selanjutnya kita juga dapat energy consumption per year, ada CO2 emission per year. Nah, untuk price tentunya nggak bisa langsung kita ketahuan ya, harus kita buat request dulu ya, request ke vendornya kalau kita mau beli dan segala macam, baru nanti kita bisa tahu harganya berapa. Oke, jadi seharusnya cukup mudah ya. Demikian kita udah melakukan simulasi dan juga sizing awal gitu ya. Memang ini belum sizing yang rigorous, tapi sudah cukup lah kira-kira menggambarkan bagaimana metode-metodenya. Jika teman-teman suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!